Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas terkait soal-soal potensi kognitif. Nah, sebagai seorang veteran atau seorang pejuang yang pernah berjuang di SBMPTN atau sekarang berubah menjadi SNBT, menurut saya sendiri, soal-soal potensi kognitif adalah soal-soal yang paling banyak memakan waktu dan paling banyak menggunakan nalar karena di setiap soal ada beberapa pernyataan yang harus dianalisis satu persatu. Maka dengan itu, kalian harus banyak-banyak latihan soal. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Semua anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Sebagian anggota himpunan X adalah anggota himpunan Z. Nah, soal-soal seperti ini bisa dijawab dengan logika, tapi untuk memudahkan kita pakai diagram Venn supaya lebih jelas. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar sesuai pernyataan dari soal yang mana semua anggota himpunan X ini adalah anggota himpunan Y dan sebagian anggota himpunan X adalah anggota himpunan Z. Nah, ada beberapa opsi nih yang mana kita harus menganalisis mana opsi yang paling tepat menggambarkan apa yang dipaparkan soal. Untuk opsi yang pertama, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y adalah anggota himpunan Y. Dari soalnya saja sudah rancu ya, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y. Ini sudah pasti salah. Kenapa? Karena di pernyataan itu semua anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Artinya, tidak ada anggota himpunan X bukan anggota himpunan Y. Jadi opsi ini salah karena ada disebutkan bahwa semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y. Padahal di pernyataan telah dijelaskan bahwa semua anggota himpunan X itu adalah anggota himpunan Y. Berarti opsi yang A itu sudah pasti salah tanpa kita menggambarkan diagram Venn-nya. Untuk bagian B, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Y. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z. Nah, yang anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z itu adalah seperti yang tampak di layar, yaitu yang diarsir. Yang diarsir ini adalah anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y. Nah, di opsi itu, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Y. Nah, ini benar, karena semua anggota himpunan X itu adalah anggota himpunan Y. Termasuk yang diarsir juga ini adalah anggota himpunan Y, karena berada di dalam lingkaran Y. Berarti yang paling tepat itu yang B. Nah, jika kita telah mendapatkan jawaban seperti ini, maka tidak perlu lagi untuk menganalisis opsi selanjutnya karena itu bisa memakan waktu. Tapi berhubung karena ini hanya sekedar pembahasan dan supaya teman-teman juga mengerti, maka tidak apa-apa kita lanjut saja. Untuk bagian C, semua anggota himpunan Z yang bukan anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Coba kita gambar ya. Nah, semua anggota himpunan Z yang bukan anggota himpunan X. Berarti ini nih yang dimaksud.
Kira-kira benar nggak nih di opsi jawaban? Semua anggota himpunan Z yang bukan anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Ini salah ya. Kenapa? Karena ada beberapa anggota yang bukan anggota himpunan Y, yang mana anggota terluar, yaitu anggota himpunan Z sendiri. Berarti yang C itu salah karena bukan semua, tapi hanya beberapa anggota himpunan Z yang bukan anggota himpunan X adalah anggota himpunan Y. Jadi bukan semua, tapi beberapa. Berarti ini sudah pasti salah. Yang D, semua anggota himpunan Y yang bukan anggota himpunan X adalah anggota himpunan Z. Ini juga soalnya keren cuy ya. Semua anggota himpunan Y yang bukan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Z. Nah, ini salah nih. Kenapa? Karena dikatakan di opsi semua anggota himpunan Y yang bukan anggota himpunan X. Padahal di pernyataan semua anggota himpunan X itu adalah anggota himpunan Y. Artinya, tidak ada anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Y. Berarti ini dari opsi sini saja sudah salah. Bagian yang ke E, semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z bukan anggota himpunan Y. Coba kita gambar diagram Venn-nya. Semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z, berarti ini. Yang dimaksud di opsi ini. Yang mana di opsi itu semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z, bukan anggota himpunan Y. Ini salah ya. Karena dari diagram ini atau diagram Venn ini kita bisa mengetahui bahwa semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z itu adalah anggota himpunan Y. Berarti ini salah. Karena ini ada kata bukan, seharusnya kata bukan ini dihilangkan supaya jawaban yang paling tepat itu semua anggota himpunan X yang bukan anggota himpunan Z adalah anggota himpunan Y. Berarti E ini juga salah. Berarti yang benar ya yang paling tepat itu yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tidak ada sekolah favorit yang tidak dapat memberikan les pada siswanya. Beberapa sekolah di Surabaya adalah sekolah favorit. Nah, untuk premis 1 yang ini, tidak ada sekolah favorit yang tidak dapat memberikan les pada siswanya. Nah, ini premisnya bisa kita ubah dengan semua sekolah favorit dapat memberikan les pada siswanya. Karena premis 1 ini bersinonim jika kita ubah menjadi semua sekolah favorit dapat memberikan les pada siswanya. Terus premis kedua, beberapa sekolah di Surabaya adalah sekolah favorit. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan kesimpulan itu gampang, tinggal kita coret yang sama. Sekolah favorit. Berarti yang paling tepat itu, atau jawaban yang paling tepat itu, beberapa sekolah di Surabaya dapat memberikan les pada siswanya. Berarti kira-kira mana nih yang paling tepat? Beberapa sekolah di Surabaya dapat memberikan les pada siswanya. Nah, ini jawaban yang paling tepat yang D. Yang ketiga, jika kita ingin ke kota R, kita harus melewati kota P. Kota P dapat ditempuh dari kota Q atau kota S. Jika kita berada di kota R, maka nah ini bisa kita gambar
ini kota R, ini kota P. Nah, untuk pergi ke kota R, kita harus melewati kota P. Berarti kota P dulu, terus ke kota R. Dan kota P itu dapat ditempuh dari kota Q dan kota S. Berarti kita bisa menempuh kota P dari kota Q atau kota S. Nah, kira-kira dari opsi jawaban ini, mana yang paling tepat? Oke, kira-kira seperti ini nih gambarnya. Ini ke kota Q dulu, terus ke P, terus ke kota R. Atau bisa ke kota S dulu, terus kota P, terus ke kota R. Nah, jika kita berada di kota R, maka artinya jika kita telah berada di kota R ini, ada dua kemungkinan atau ada dua opsi yang dapat dipilih, yaitu kita telah melewati kota Q dan kota P, atau kita telah melewati kota S dan kota P. Nah, kira-kira ada nggak nih di opsi? Coba kita baca bagian A. Rute kita adalah S, kemudian P, kemudian R. Nah, opsi ini benar. Tapi kita tidak bisa mengambil hanya dari salah satu opsi. Jadi, kita harus bisa menarik dari kita harus bisa menarik kesimpulan dari opsi ini. Jika hanya ini patokan kita, maka itu tidak akan bisa diambil kesimpulan. Berarti ini pasti salah. Karena bukan hanya S, bisa saja rute kita dari kota Q, kemudian P, dan R. Oke, berarti A salah. Yang B, kita telah melewati kota Q dan kota S. Ini bukan dan, tapi atau. Karena bisa saja kita melewati kota Q, terus kota P ke kota R. Atau S, P, terus R. Bukan dan, bukan Q dan S. Tapi bisa jika yaitu melewati kota Q atau kota S. Berarti ini salah. Yang C, kita telah melewati kota Q dan kota P. Nah, ini hampir sama nih dengan opsi jawaban A tadi. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dari satu opsi saja, satu jawaban saja. Sedangkan di sini yang dapat kita simpulkan itu ada dua kemungkinan dan kita tidak boleh mengambil hanya satu kemungkinan. Berarti yang C ini salah karena bisa saja kita melewati kota S dan kota P. Yang ke D, kita telah melewati kota S, ini sudah pasti salah. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat itu yang E. Kita telah melewati kota P. Kenapa? Karena untuk melewati kota R itu harus ada P. Dan P itu dapat ditempuh dari kota Q atau kota S. Artinya, jika kita menggunakan kemungkinan pertama, itu kota Q, kota P, dan R. Berarti kota P-nya ada dan R-nya ada. Dan untuk kemungkinan yang kedua juga sama. Kita telah melewati kota S, kita telah melewati kota P, dan kita sampai ke kota R. Berarti kita bisa menarik kesimpulan yang paling tepat, yaitu kita telah melewati kota P. Karena kota P dapat ditempuh dari kemungkinan pertama, yaitu kota Q, atau ditempuh dari kemungkinan kedua, yaitu kota S. Berarti yang paling tepat di antara opsi jawaban yang tepat adalah E, yaitu kita telah melewati kota P. Oke, lanjut ke nomor 4. 4 orang calon mahasiswa, yaitu Arif, Banu, Coki, dan Dani, ingin kuliah di Universitas X dengan pilihan jurusan Manajemen, Statistika, Teknik Informatika, Hubungan Internasional, dan Teknologi Pangan. Tiap jurusan hanya boleh dipilih satu calon mahasiswa dan semua calon harus memilih jurusan yang tersedia. Ada beberapa ketentuan, yaitu Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen dan seterusnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Bila Coki memilih jurusan Teknik Informatika, pernyataan berikut yang salah. Berarti kita disuruh mencari jawaban yang salah. Nah, untuk memudahkan, kita bisa sediakan tabel dan kita analisis satu persatu
ketentuannya. Yang ketentuan pertama itu, Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen. Berarti Coki, Arif tidak akan memilih manajemen. Yang kedua, Banu akan memilih statistika atau teknik informatika. Banu akan memilih itu statistika atau teknik informatika. Oke, kita simpan dulu. Dani hanya boleh memilih jurusan manajemen atau hubungan internasional. Berarti Dani hanya memilih manajemen dan hubungan internasional. Jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, Coki akan memilih teknik informatika. Nah, di opsi ini, bila Coki memilih jurusan teknik informatika, ternyata Coki itu memilih jurusan teknik informatika. Berarti Coki itu teknik informatika. Nah, otomatis Banu akan memilih statistika. Kenapa? Karena Banu hanya boleh memilih statistika dan teknik informatika, sedangkan teknik informatika telah dipilih oleh Coki. Berarti Banu mau tidak mau harus memilih statistika. Oke, lanjut ke opsi. Jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, Coki akan memilih teknik informatika. Nah, karena Coki telah memilih teknik informatika, artinya Dani harus memilih jurusan hubungan internasional. Berarti hubungan internasional itu Dani. Teknologi pendidikan akan dipilih oleh Arif jika jurusan teknik informatika dan hubungan internasional sudah dipilih. Nah, karena jurusan teknik informatika dan hubungan internasional itu telah dipilih, maka otomatis teknologi pendidikan pasti akan dipilih oleh Arif. Nah, pernyataan yang salah itu ada di Arif memilih jurusan statistika. Nah, ini sudah pasti salah. Karena Arif itu memilih jurusan teknologi pendidikan. Nah, karena di soal kita diminta untuk memilih pernyataan yang salah, berarti yang paling tepat itu yang A. Karena bagian A itu salah, Arif memilih jurusan statistika. Nah, soal ini kita bisa lanjut ke soal nomor kelima, agar tidak memakan waktu, tapi berhubung karena ini hanya sekedar pembahasan, jadi nggak apa-apa kita lanjut. Banu memilih jurusan statistika, ya benar, ini benar. Dani memilih jurusan manajemen, ya ini bisa, kenapa? Karena manajemen juga masuk di pilihan Dani, yaitu Dani bisa memilih hubungan internasional atau manajemen. Saya ulang, Dani bisa memilih jurusan manajemen atau hubungan internasional. Berarti yang C juga ini tepat. Yang D, Arif memilih jurusan teknologi pendidikan. Ya, ini benar. Dani memilih jurusan hubungan internasional. Nah, ini juga benar. Berarti yang paling tepat yaitu bagian A. Arif memilih jurusan statistika. Padahal yang benar itu sebenarnya yang paling tepat itu Arif memilih jurusan teknologi pendidikan. Oke, lanjut ke nomor 5. Jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, pernyataan berikut yang benar. Nomor 4 tadi itu kita disuruh mencari yang salah, dan yang nomor 5 ini kita disuruh mencari yang benar. Oke, kita siapkan tabel lagi. Dani memilih jurusan hubungan internasional. Oke, kita checklist dulu. Kita ke ketentuannya, ini sama tadi, Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen. Kita tanda kalikan saja, Arif dan Coki tidak akan memilih manajemen. Terus Banu akan memilih statistika atau teknik informatika, kita simpan dulu. Jika Dani memilih hubungan internasional, Coki akan memilih teknik informatika. Oke, nah karena di soal nomor 5 itu, jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, berarti jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, berarti harus teknik informatika harus dipilih oleh Coki, karena dari ketentuan keempat, yaitu jika Dani memilih jurusan hubungan internasional,
Coki akan memilih teknik informatika. Berarti Coki itu akan memilih teknik informatika. Nah, karena teknik informatika telah dipilih Coki dan Banu hanya bisa memilih statistika dan teknik informatika, berarti Banu itu otomatis akan memilih statistika. Oke, lanjut ke ketentuan terakhir. Teknologi pendidikan akan dipilih oleh Arif jika jurusan teknik informatika dan hubungan internasional sudah dipilih. Berarti Arif memang akan memilih jurusan teknologi pendidikan. Kenapa? Karena teknik informatika dan hubungan internasional telah dipilih. Berarti Arif otomatis akan memilih teknologi pendidikan. Nah, apa opsi yang paling tepat atau yang paling benar? Yaitu, coba kita analisis satu persatu. Coki memilih jurusan teknologi pendidikan. Ini salah karena Coki memilih teknik informatika. Arif memilih jurusan teknik informatika. Ini salah karena Arif memilih teknologi pendidikan. Yang C, Banu memilih jurusan statistika. Nah, ini benar. Sesuai dengan tabel, Banu memilih jurusan statistika, berarti yang paling tepat itu yang C. Coba yang D, Coki memilih jurusan statistika, ini salah karena Coki memilih teknik informatika. Dan E, Arif memilih jurusan statistika, ini juga salah karena Arif memilih jurusan teknologi pendidikan. Berarti yang paling tepat itu yang C, Banu memilih jurusan statistika. Lanjut ke nomor 5. Bila ada satu calon mahasiswa lain yaitu Jojon yang dapat memilih jurusan apapun selain teknik informatika dan teknologi pendidikan, agar semua dapat dimasukkan ke jurusan yang ada, Arif harus memilih jurusan. Oke, kita sediakan tabel dulu. Oh, tabel untuk Jojon tidak ada ya, berarti kita simpan saja sini Jojon. Ini Jojon. Jojon itu dapat memilih jurusan apapun selain teknik informatika dan teknologi pendidikan. Berarti kita silang di sini teknik informatika dan teknologi pendidikan. Berarti Jojon itu dapat memilih manajemen, statistika, atau hubungan internasional. Nah, kita analisis ketentuannya lagi. Ketentuannya sama dengan dua soal sebelumnya. Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen, berarti ini silang. Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen. Banu akan memilih jurusan statistika atau teknik informatika. Banu statistika atau teknik informatika. Dani hanya boleh memilih jurusan manajemen atau hubungan internasional. Dani itu manajemen atau hubungan internasional. Jika Dani memilih hubungan internasional, Coki akan memilih teknik informatika. Nah, oke, kita analisis dulu ya. Jika Dani memilih jurusan hubungan internasional, oke, coba Dani itu memilih jurusan hubungan internasional, berarti Coki akan memilih teknik informatika. Nah, ini Coki teknik informatika. Nah, karena Banu hanya bisa memilih statistika dan teknik informatika, sedangkan teknik informatika telah dipilih oleh Coki, berarti otomatis Banu tetap akan memilih statistika, seperti dua soal sebelumnya tadi ya. Nah, karena hubungan internasional itu sudah dipilih, berarti Joyon tidak akan memilih hubungan internasional. Begitupun statistika tidak akan dipilih oleh Jojon. Kenapa? Karena statistika telah dipilih Banu, berarti yang tersisa itu tinggal manajemen. Artinya, yang paling tepat itu, Jojon akan memilih jurusan manajemen. Nah, kira-kira ada nggak nih di opsi? Oh iya ya, kita lupa di opsi yang kelima. Teknologi pendidikan akan dipilih oleh Arif jika jurusan teknik informatika dan hubungan internasional sudah dipilih. Ini sama sih, dan nggak berpengaruh juga di Jojon. Oke, kita checklist saja. Kita fokus pada Jojon ya.
Jojon manajemen. Dan soal apa sih yang diminta? Oh, Arif ya. Agar semua dapat dimasukkan ke jurusan yang ada, Arif harus memilih jurusan. Oh, berarti yang paling tepat ini nih. Sama tadi, Arif akan memilih teknologi pendidikan karena semuanya telah dapat bagian semua, yaitu Jojon memilih manajemen, Banu memilih statistika, Coki memilih teknik informatika, Dani memilih hubungan internasional. Berarti Arif itu tetap akan memilih teknologi pendidikan seperti soal-soal sebelumnya. Berarti yang paling tepat yang C. Oke, lanjut ke nomor 7. Jika Coki memilih jurusan statistika, Arif akan memilih jurusan, oke, sediakan tabel lagi. Coki memilih jurusan statistika, oke. Coki itu kita checklist di statistika, dan kita baca ketentuannya lagi. Ketentuannya sama ya. Coki dan Arif tidak akan memilih manajemen. Ini salah. Banu akan memilih jurusan statistika atau teknik informatika. Banu statistika atau teknik informatika. Nah, karena Coki memilih jurusan statistika, sedangkan Banu hanya boleh memilih statistika dan teknik informatika, berarti otomatis mau tidak mau, Banu akan memilih teknik informatika, karena statistika telah dipilih Coki. Yang ketentuan yang ketiga, Dani hanya boleh memilih jurusan manajemen atau hubungan internasional, kayak manajemen atau hubungan internasional. Jika Dani memilih hubungan internasional, Coki akan memilih teknik informatika. Nah, di opsi tadi, Coki itu telah memilih jurusan statistika, berarti di ketentuan yang keempat ini tidak berpengaruh. Jadi Dani bisa saja memilih. Jadi Dani itu akan memilih manajemen. Kenapa? Karena jika Dani memilih hubungan internasional, otomatis Coki akan memilih teknik informatika. Sedangkan di pernyataan nomor 7 itu Coki telah memilih jurusan statistika. Berarti Dani tidak akan memilih hubungan internasional dan dia akan memilih jurusan manajemen. Oke, opsi yang terakhir, teknologi pendidikan akan dipilih oleh Arif jika jurusan teknik informatika dan hubungan internasional sudah dipilih. Nah, berhubung karena hubungan internasional belum dipilih, berarti Arif bisa dimasukkan di hubungan internasional atau Arif bisa memilih hubungan internasional karena hubungan internasional belum dipilih. Berarti yang paling tepat itu Arif ada di jurusan hubungan internasional. Berarti yang paling tepat itu mana ya? Oke, kita analisis. Jika Coki memilih jurusan statistika, Arif akan memilih jurusan hubungan internasional atau yang E. Berarti yang paling tepat itu yang E. Nah, mungkin hanya sampai sini soal-soal yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada pemaparan yang kurang lengkap dan jelas. Semoga teman-teman bisa lulus di PTN impian masing-masing.